Kenapa di Dimex enggak ngadain City aja, copy trade ya? Apa itu future trading katanya? Tips belajar fundamental, waduh. Profit sebulan berapa persen untuk DEC? Apakah XAUUSD ada kemungkinan terjun lagi ke harga 1646? Oke. Halo Sobat Trader dimanapun kalian berada, balik lagi di YouTube channel di Dimex Official. Di segmen Trader Bertanya, Mentor Menjawab. Oke, kali ini aku ditemenin oleh sesosok pria Sesosok makhluk sesosok pria yang ada di Dimex Pusat. Oke, kali ini aku ditemenin sama Master Syam. Boleh disapa dulu dong. Halo teman-teman dimanapun berada, saya doakan dalam keadaan yang sehat dan seperti biasa insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman, unek-unek teman-teman di market forex ini ya. Oke. Karena banyak juga loh sebenarnya yang pengen terjun ke market forex, pengen Betul, belajar, pasti pengen banyak banget bertanya. ya. Tapi kendala kebanyakan dari teman-teman kita di luar tuh mereka malu, canggung atau melihat orang-orang trader tuh kayak orang-orang yang ilmunya tinggi. Betul. Makanya kita buka sesi Q&A ini biar teman-teman itu nggak perlu malu, tinggal tulis saja pertanyaannya, insya Allah nanti akan kita jawab ya semua. Betul, dan jangan canggung, jangan takut-takut gitu ya Master, karena Iyalah. kita bakalan menjawab dengan Nggak usah takut, betul. kita nggak gigit kok. Nggak gigit. Oke. Nggak kerasa kita udah ada di episode 10 ya. 10 ya sekarang. Betul, ada di episode 10 yang pasti pertanyaannya jauh lebih banyak, jauh lebih menarik dan jauh lebih seru juga dong. Ya. Oke, kali ini aku bakalan bacain beberapa pertanyaan yang ada di kolom Instagram Dimex Official, oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya juga. Oke. Pertanyaan pertama dari Heris 07. Oke. Kenapa di Dimex enggak ngadain City aja, copy trade ya? Oh, Cetek. Kan sama-sama manual katanya gitu. Boleh dijawab dong. Oke, pertanyaannya bagus. Kenapa kita nggak ngadain city atau copy trade ya? Pertama gini, basis atau basic dari sistem yang kita kasih, pelayanan yang kita kasih ya untuk benefit lah. Kita katakan benefit yang kita berikan untuk nasabah itu dari awal ada di Dimex sampai sekarang itu adalah edukasi. Oke, itu pertama ya. Kenapa? Karena kalau yang namanya copy trade itu juga coba cek apakah ada yang copy trade juga sampai sekarang masih stabil. Itu menurut saya sama kok dengan kita mengelola sendiri. Dan kenapa kita lebih mengarahkan untuk mengelola sendiri? Karena gini, kita punya uang anggaplah 100 juta. Kalau saya pribadi nih sebagai pemilik uang, saya pengen punya kontrol penuh atas uang yang saya punya. Betul. Saya nggak mau orang lain yang punya kontrol terhadap uang yang saya Apalagi punya. masalah uang itu sensitif ya Master ya. Betul. Lalu selain itu juga kita ngasih uang kita itu sama kayak investasi kan. Kita bikin akun trading dan uang tersebut kita biarkan orang lain yang menjalankan. Itu menurut saya rugi. Karena selamanya kita akan bergantung terhadap si master copy trade ini. Betul. Ketika master copy trade ini amit-amit ya terburuknya itu adalah scam. Mau apa kita? Tuh, gak bisa apa-apa ya. Atau misalkan gak scam lah, orangnya udah capek pengen pensiun atau misalkan pengen fokus trading sendiri aja udah cukup penghasilannya misalkan. Kita kelimpungan lagi. Betul. Nyari lagi master copy trade segala macam. Dibanding atau lebih pilih mana dibanding dengan kita tahu sendiri cara mengelolanya. Yeah. Ini uang saya dan saya bisa mengelola sendiri. Lebih milih mana? Kalau saya pribadi jujur, saya akan jauh lebih memilih untuk saya harus bisa mengelola uang saya secara pribadi, nggak mau atau bergantung terhadap orang lain. Istilahnya gini, saya lebih baik ngasih alat pancing daripada ngasih ikannya. Iya betul. Saya mau kasih ikan 100 ekor pun itu kan ada habisnya. Tapi kalau saya kasih alat pancingnya itu bakal kepake terus sampai kapanpun. Gitu. Ibaratnya alat pancing itu ilmu ya Master Ilmunya, ya. Pasti bakalan kepake sampai kapanpun. Iya, dan kalau saya lebih bermindset kayak gini.
orang anggaplah saya belum bisa trading ya, terus ada orang yang bisa mengelola uang saya di trading. Daripada saya berpikir untuk menitipkan uang saya ke orang tersebut atau mengcopy tradekan akun saya ke orang tersebut, kenapa nggak saya yang bisa untuk mengcopy tradekan untuk orang lain? Betul. Kenapa nggak kita ambil ilmunya Ya, aja? Karena kalau misalnya copy trade itu kan follower. Iya. Kalau sekali kita jadi follower, akan terus menjadi follower dan itu rugi kalau menurut saya. Apalagi market peluang di market forex tuh ya kita tahu lah unlimited banget, sayang lah Banyak kalau kita banget ya bergantung peluang yang ada. sama orang. Betul, oke. Semoga jawaban tadi udah menjawab penuh ya. Tapi kalau kurang jelas boleh langsung komentar atau bertanya Boleh, lagi ya. boleh. Kita nggak ada batasan harus satu orang satu komentar gitu enggak. Tapi bebas. Oke, next question dari Melina. Apa itu future trading katanya? Future trading. Future trading mungkin kayak bukan peribahasa, kayak ibaratnya Ini trading kayak for digabung living. gitu kan, sebenarnya dunia forex itu dibilang futures. Oh gitu. Trading itu sebenarnya kan banyak. Ya. Ada trading saham, ada trading kripto, ada trading konvensional yang fisik, ada kayak trading batu bara, emas pun Iya. ada kan. Nah, mungkin yang dimaksud adalah futuresnya itu adalah ya ini trading forex itu masuknya ke futures gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ada nama perusahaan yang A futures misalkan, B futures, ujungnya ada futuresnya. Oh iya benar. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah dunia SPA atau sistem perdagangan alternatif, yang mana salah satu produknya itu adalah forex. Nah, ini yang kita jalankan sekarang. Oke. Jadi futures. Kalau bahasa Indonesianya itu berjangka. Oh itu tuh Jadi berjangka. kayak di Dimex berjangka. Kalau di Dimex mau ganti nama pakai bahasa yang lain boleh, tapi harus ada berjangkanya. Tapi boleh di bahasa Inggris kan jadi di Dimex Futures. Karena di Indonesia itu aturannya broker itu kalau misalkan bikin broker ya, kalau nggak harus ada nama berjangkanya di belakangnya. Kalau nggak berjangka ya futures. Oh jadi gitu katanya. Oke. Next question dari Mila. Coach, kalau XAU terjun, apa GU juga terjun? Atau bisa nahan buat gak terjun GU-nya, Coach? Itu GU-nya terjun kenapa? Putus cinta atau kenapa? Putus cinta. Oh jadi terjun. Gini, ya mungkin yang dimaksud adalah GBP/USD itu turun pair currency ya buat teman-teman Iya, yang pair mungkin belum tahu currency. apa itu GU ya. Jadi kalau GU itu turun, XAU memang cenderung turun. Itu namanya ada korelasi kan. Oke. Tapi yang korelasi yang sering atau paling signifikan terlihat itu adalah antara XAU USD dengan USD JPY. Misalkan XAU USD itu naik, nah biasanya USD JPY itu turun. Oh, Itu yang oke. korelasi, tapi ada yang searah juga. Cuman Contoh. masalahnya kalau XAU dengan GU itu nggak selamanya bareng atau bahkan sering terjadi yang namanya delay. XAU udah turun, memang searah ujung-ujungnya, tapi biasanya delay dulu. XAU udah turun duluan, nah ketika XAU udah mentok di bawah, udah mulai sideways atau bahkan mungkin udah mau pullback, nah baru si GU ini ikut turun. Oh gitu. Kalau misalkan yang saya lihat yang paling signifikan ya, yang paling kelihatan banget tuh antara UJ sama XAU. Kalau UJ turun, XAU naik. Oh gitu. Itu contohnya- yang paling signifikan. Itu contohnya kayak barusan ya, hari ini tuh hari Selasa ya. Hari Selasa. Teman-teman kalau ada yang lihat ini di besok atau selanjutnya, ini hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, candle di time frame H1 untuk jam 12 atau jam 1 atau jam 2 mungkin ya. Itu ada candle penurunan yang cukup signifikan. Nah, kita bisa lihat ada beberapa pair yang ikut turun juga kayak GU, kayak Euro. Nah, itu ikut turun juga tapi nggak terlalu bareng banget. Yang malah kelihatan bareng tuh antara SAU dengan Euro. Oke. Walaupun kadang-kadang biasanya Euro sama satu berbalik arah loh. Oh gitu. Sekarang tuh iya. Jadi gitu katanya guys. Oke. Next question dari Isti. Master, kenapa broker lokal rata-rata lotnya pada gede-gede? Mungkin minimal lotnya ya. Kayak kalau di Dimex sendiri itu kan 0,10. Mungkin ada beberapa broker yang lotnya 0,01, 0,02. Jadi di bawah 0,10. Bahkan ada yang 0,001. Oh gitu. Jadi urutan akun terkecil itu adalah akun sen, Akun sen. mikro, mini reguler dan reguler. Nah, Oh, kalau di Dimex sendiri
Kalau di Dimex itu adalah mini reguler. Oh, mini Kalau reguler. reguler itu 1 lot minimal, nggak bisa lebih kecil. Dan kebanyakan broker lokal memang seperti itu. Oh gitu. Betul. Nah, Akun reguler jadi minimal transaksi itu di satu lot. 1 lot. Jadi kalau kita punya balance 10.000, kebayang langsung buy atau sell itu 1 lot. Wajar kalau misalkan banyak teman-teman yang mengalami kerugian. Kalau masuk ke broker dengan sistem akunnya itu reguler dan nggak bisa lot 0,10. Nah kalau di Dimex ngasih kemudahan buat teman-teman yaitu dengan memberikan mininya. Jadi kita walaupun reguler bisa 0,10. Jadi bayangin modal 10.000 buy ataupun sell dengan lot 0,10, pasang stop loss ya dengan catatannya. Rata-rata 10 kali anggap berturut-turut kena stop loss. Itu nggak akan habis. Jadi masih terhitung aman ya. Terhitung aman dan terhitung udah enak banget dan udah kecil banget lot yang bisa digunakan di Dimex tuh. Oke. Jadi kalau disamakan dengan broker lain yang hanya ada akun reguler itu sebetulnya di Dimex kecil ya Master, minimal lotnya hanya 0,10 dibandingkan broker lain yang harus 1 lot itu jauh ya bandingannya. Ya, udah enak banget fasilitas dari di Dimex tuh. Next question dari Dandi. Kayak Kok kenal ketawa? ya. Kayak kenal. DSD Siapa? bukan belakangnya. Oh iya. Oh iya benar. Kayak kenal. Kayaknya pernah ketemu saya sama beliau tuh. Siapa ya Dandi DSD? Pernah ketemu deh. Oh pernah ketemu. Nggak tahu di mimpi nggak tahu benar pernah ketemu gitu. Tapi kayaknya ada gitu. Ada orangnya, makhluknya. Makhluknya ada. Oke. Beliau bertanya katanya Master. Apa katanya beliau? Tips belajar fundamental. Waduh, berat nih pertanyaannya. Berat Pak Dandi, berat. Tapi jawabannya simpel. Oh simpel Tips jawabannya. belajar fundamental itu adalah baca. Baca. Udah itu aja. Kenapa? Karena fundamental itu kan sebenarnya di trading ya, di trading forex analisa fundamental itu adalah menganalisa perkembangan perekonomian di satu negara. Contoh kita mau beli dolar Amerika, sesimpel kita ngelihat ekonomi negara Amerikanya lagi bagus atau lagi jelek. Oke. Kalau lagi bagus berarti kita beli. Udah sesimpel itu sebenarnya fundamental tuh. Nah apa aja yang harus dianalisa dari data fundamentalnya? Apapun yang sekiranya bisa mempengaruhi perekonomian di negaranya tersebut. Jadi lebih ke perekonomiannya secara makronya, yang besarnya bukan kayak retailnya ya, tapi makronya kita perhatikan. Terus inflasi dan yang lain-lainnya yang gede-gede kayak gitulah. Itu udah bisa sebenarnya untuk ngelihat oh dolar Amerika minggu ini mau turun, minggu ini mau naik kayak gitu. Jadi tetap sebenarnya walaupun kita fundamental butuh juga yang namanya teknikal, karena fundamental tuh lihat arah, tapi kalau untuk teknikal tuh untuk nentuin entry point dan exit pointnya di mana. Oke. Nah, mungkin ada beberapa orang-orang di luar sana yang bertanya juga, apakah di Dimex itu diajarkan fundamental juga atau hanya teknikal aja? Di Dimex tuh lengkap banget. Oh, lengkap banget. Teknikal, fundamental, psikologis, money management itu semuanya diajarkan. Itu nggak mesti berbayar lagi kan, Master? Nggak ada, di sini tuh udah benar-benar free. Jadi teman-teman modal untuk bisa trading itu cuma cukup siapin modal untuk trading sendirinya aja. Jadi kalau belajarnya itu adalah benefit yang diberikan secara gratis dari PT Dimex Berjangka untuk semua yang membuka akun dan masuk ke PT Dimex Berjangka. Luar biasa. Di tengah gempuran untuk belajar trading forex itu berbayar, di Dimex menyediakannya dengan gratis ya. Iya, lagian ngapain juga harus berbayar. Kalau saya buka kelas pelatihan untuk dagang apa ya? Dagang apa? Dagang gehu lah gitu. Dagang gehu. Wajar berbayar. Kenapa? Okay. Mbak Nanad mau belajar untuk jualan gehu juga misalkan. Saya buka pelatihan untuk belajar memasak. Berbayar, wajar. Kenapa? Karena ada potensi suatu saat Mbak Nanad ini jadi pesaing saya. Oke, betul. Iya, bedanya di forex apa? Mbak Nanad kalau misalnya di forex mau belajar trading ke saya itu nggak ada potensi untuk menjadi pesaing saya di suatu saat nanti. Justru nantinya akan trading bareng ya. Betul, karena Blue Ocean strategi, kita nggak bersaing. Itu enaknya di trading forex tuh sebenarnya. Itu katanya. Jadi pasti diajarkan segala ilmu ya, bukan cuma teknikal aja, tapi benar-benar lengkap. Ilmu hitam, ilmu putih semua ya diajarkan.
ilmu hitam juga ada. Enggak lah. Takut kali. Itu masuknya nanti ke perdukunan nanti. Oh, perdukunan. Oke. Next question dari Aji Dikta. Oke, dari Kang Aji dari nih. Kang Aji. Untuk metode price action yang paling banyak dan mudah orang menggunakan metode apa, Kang? Katanya. Yang paling umum banget itu Yang support paling resisten. Support resisten. Itu yang paling umum banget. Nah, support resisten akan lebih akurat lagi ketika kita mulai mempelajari yang namanya pola-pola candle. Seperti kayak single candlestick, double candlestick, triple atau bahkan pattern. Contohnya kayak double bottom. Jadi pergerakan grafik yang bentuknya itu kayak huruf W. Nah, itu kan pattern. Itu pun price actionnya ada gitu kan. Kita bisa membaca itu dari pergerakan harganya. Oh, ini berpotensi untuk membentuk double bottom, artinya kita buy. Ditambah support resisten. Ditambah kalau misalkan udah paham indikator, tambah indikator lagi, resiko untuk melesetnya akan semakin kecil. Biasanya gitu. Luar biasa. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan nih ya, Master agak berat-berat ya. Kayak Bagus. bukan pemula gitu. Betul. Tapi jangan khawatir. Untuk orang apa ya, ibaratkan awam yang awam, belum pernah sama sekali terjun ke dunia trading forex itu, apakah akan dibedakan atau pasti kan orang, kalau aku pun jadi orang awam pasti minder dong, kayak aduh yang nanya kayaknya udah pada jago-jago sementara aku bener-bener buta dan nggak tahu apa-apa. Uniknya ini sebenarnya nggak ada kelasnya dan nggak ada pembelajaran ya. Teman-teman yang masuk di kelas edukasi yang WhatsApp aja dulu ya, itu attitude-nya itu bagus-bagus. Oh gitu. Member-member itu. Padahal kalau kita lihat balance-nya itu yang besar pun banyak. Tapi attitude mereka itu ketika ada yang baru itu malah menyambut dan cenderung ngasih support gitu, nggak merendahkan. Oh ini masih belajar, kamu itu nggak boleh nanya gini. Nggak ada. Justru sangat disarankan, bahkan kita sebagai mentor pun selalu mendorong teman-teman yang awam sekalipun untuk bertanya apapun itu, sekalipun nanya cara klik buy atau sell kayak gimana, kita jawab. Dan nggak pernah ada yang sampai dibully apalagi di grup, nggak ada. Ya itu tadi, karena di market forex ini sama member itu nggak bersaing. Sesama member itu malah jadi temen, saling support. Itu enaknya masuk ke sebuah komunitas kayak edukasi di DMAX gitu kan. Lebih apa ya, lebih banyak temen lah untuk tradingnya. Banyak teman, banyak relasi dan wah. Dan kalau masalah edukasi, pembelajarannya itu udah pasti dari awal. Kalau memang teman-temannya butuh ya untuk belajar dari basic banget gitu, kita ajarkan juga. Tapi kalau misalkan udah paham cara buy sell atau udah berpengalaman sebelumnya di trading, ya udah berarti tinggal jalan, tinggal melengkapi apa nih yang belum dipelajari. Oke. Jadi buat para trader di luar sana yang masih awam dan baru mau terjun ke bisnis trading forex, jangan malu, jangan ragu, karena di sini kita pasti rangkul ya, dan kita belajar bareng-bareng dari nol. Pasti nanti dirangkul sama Mbak Nana dia. Oke, bisa diobrolin. Bisa diobrolin. Oke, asal yang penting satu, niat aja mau belajar. Betul. Itu. Niatnya punya aja. modal banyak pun kalau nggak pernah niat ya percuma. Betul, ya. percuma. Yang ada nanti kita ketergantungan sama orang ya. Betul. Satu aja, niat mau belajar. Oke. Next question dari Ibu Mary. Profit sebulan berapa persen untuk DEC? Profitnya itu sebenarnya untuk DEC variatif banget ya. Betul. Tapi dari tahun 2021 sampai 2022 itu ada 24 bulan kan. Yang minusnya itu cuma 2 bulan. Itu pun minusnya nggak masih di bawah 10% minusnya. Iya. Jadi kalau misalkan dari 12 bulan, 1 bulannya ada yang minus, itu masih ketutup banget sama 11 bulan yang rata-rata profit. Dan rata-rata profitnya itu bisa sampai antara 5 sampai dengan 20% per 1 bulan. Luar biasa. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang member di DMAX itu, karena kita sistemnya itu belajar, bukan benar-benar bikin tergantung sama signal ya. Iya, betul. Ada beberapa dari teman-teman mungkin udah lihat juga banyak kok testimoninya, video-videonya ya. Ada video-video yang dari member loh, bukan dari kita, yang udah sampai bisa jalan-jalan sambil trading, ada yang Betul. dan beberapa dari mereka itu bahkan sebenarnya belum 1 tahun udah balik modal. Luar biasa. Kalau kita lihat lagi contohnya kayak, ya saya sebut aja karena itu member kayak Pak Wawan ya kemarin. Iya, betul. Gak perlu nunggu waktu lama untuk balik modal ya. Itu udah balik modal, udah gitu bikin akun lagi, akun barunya juga udah 90% balik modal lagi. Itu nggak nyampe 3 bulan. Luar biasa. Itu full signal dan edukasi dari Betul.
Nah bedanya kalau dengan yang lain, kalau misal anggaplah copy trade atau sinyal berbayar, itu kan kita benar-benar kalaupun profit ya signalnya atau copy trade-nya, ya profitnya udah tahu segitu, nggak akan Iya, lebih. betul. Tapi di kita profit DEC-nya yang signal resminya misalkan dapat 5% bulan ini, itu nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa dapat jauh lebih gede dari yang umumnya gitu. Karena bisa OP sendiri. Kenapa bisa OP sendiri? Karena ilmunya diajar. Betul, karena udah paham ilmunya. Yang Betul. tadinya awam sampai bisa open posisi sendiri. Betul, makanya kata saya rugi kalau kita nggak paham ilmunya, kalau cuman bergantung ke signal atau ke copy trade. Tapi kalau kita hafal ilmunya, sekalipun saya nggak ngasih sinyal, teman-teman di luar sana yang udah member ya, itu bisa aja OP sendiri, Iya, karena udah betul. tahu gitu. Berarti betul ya kalau di Dimex itu menciptakan trader-trader mandiri. Ya, karena kalau teman-teman lihat di buku DEC ya, kan Iya. udah ada bukunya. Itu tuh. ya bukunya. Nah ini Ini kok lihatnya jauh amat. ini ada biografi kita tiga ya di belakang tuh, dan di biografi saya itu ada kata-kata kita pengen nyiptain 1 juta trader yang well educated. Ya mungkin targetnya gede banget 1 juta orang. Tapi kalau misalkan target sekecil apapun kalau kita nggak mulai itu nggak percuma. Betul, betul. Minimal kita 1%-nya ada dari 1 juta sebenarnya udah bisa ngasih manfaat kan buat teman-teman. Betul, udah berhasil ya. Dan dari 1% itu kan mereka pasti menyebarkan ilmunya lagi. Iya, betul. Jadi ilmunya kepake sama banyak orang ya, Betul. enggak hanya orang itu aja. Oke. Next question dari Leni. FOMC kapan master katanya. Wow, FOMC aja nih. Nah sebenarnya ini pertanyaannya agak spesifik ya. Kalau kayak nanyain sinyal atau prediksi hari ini biasanya kita nggak jawab karena itu bisa aja berbeda. Video ini kan nggak diupload langsung di hari yang sama. Takutnya jadi apa ya, salah analisa atau kayak gimana. Nah tapi kalau FOMC saya nggak apa-apa karena FOMC itu dijadwalkan sebulan sekali atau 2 kali. Sebulan sekali atau 2 kali ya. Nah kebetulan kalau untuk FOMC itu untuk bulan ini atau untuk setiap bulannya itu adalah di awal bulan. Nah kebetulan minggu ini tuh ada FOMC juga hari Kamis dini hari GMT+7 ya, waktu Indonesia Barat. Itu jam 1. Jadi Jam 1 malam. kalau kita mau Luar ngikutin biasa. perkembangan ekonomi Amerika, itu ada beberapa data penting yang harus kita ikuti ya. NFI, ADP, FOMC, CPI, sama PMI. Itu aja dulu. Nah, teman-teman juga udah bagus pertanyaannya. Jadi FOMC itu kapan? Nah, itu berarti memperhatikan dan bagus banget buat teman-teman untuk minimal tahu kapan aja ada data-data besar yang akan dirilis minggu ini atau bulan ini. Gitu. Tapi jangan khawatir kalau udah jadi member di Dimex itu akan di-share setiap harinya ya. Bahkan kita kan live Betul. di Zoom. Di-share setiap harinya, misalkan hari ini tuh ada news apa aja. Betul. Terus support resistennya juga ya, Iya, acuannya kita acuan. share. Dan kalau ada momen-momen penting kayak momen-momen besar seperti NFP, FOMC itu kita ngadain live Zoom ya, kita Betul. terabar. Semalam apapun, sesubuh apapun ya Master ya. Iyalah. Kita live Zoom supaya mempererat silaturahmi dan Betul. Yang biar terakhir sharing-sharing aja. Sampai jam 4 4 subuh ya bulan kemarin kalau nggak salah. bulan kemarin. Ada FOMC-nya kan digeser waktunya jadi mulainya itu dari mulai jam 2 dini hari. Nah kita baru beres jam 4. Luar biasa. Jam 4 subuh ya. Dan paginya Ya udah buka market lagi. Betul, dan paginya kita udah analisa lagi, Betul. udah share edukasi lagi, udah share signal lagi, luar Betul. biasa di Dimex. Oke, next question dari Nadia AI. Kayak kenal ya siapa? Kayak kenal ya, siapa ya ini? Ya udahlah angkat. Apakah XAUUSD ada kemungkinan terjun lagi ke harga 1646? Oke, Kayaknya ini punya floating nih. Tapi ini spesifik ya pertanyaannya. Kalau pertanyaannya yang spesifik seperti ini lebih bagusnya ditanyakan langsung ke DM atau ke WhatsApp. Oh, oke. Karena takutnya ini kan nggak diupload hari ini juga. Iya, betul. Besoknya udah berbeda pergerakannya, harga udah di mana gitu. Tapi kalau untuk hari ini pertanggal 3 Januari tahun 2023 memang masih ada potensi untuk penurunan atau sampai dengan 2 minggu ke depan.
Oke, berarti penurunan itu masih sangat mungkin terjadi Masih ya. sangat mungkin tapi terbatas banget karena apalagi menjelang bulan 3 bulan 4 itu kebiasaannya untuk sahur itu dia mulai naik lagi. Kalau untuk penurunan skala besar itu biasanya mulai dari bulan Juli atau Agustus. Baru dia ada penurunan. Jadi tapi kalau ada mungkin ya Mbak yang tadi itu punya floating nih Master. Kalau menurut Master sendiri apakah lebih baik cut loss, apakah lebih baik di hold karena nanti harga akan balik lagi, kan sebetulnya itu tuh memang akan kejemput kan, cuman nggak tahu kapan. Sebaiknya apakah cut loss, apakah di hold aja, itu gimana nih? Kalau saya simpelnya kayak gini, kalau misalkan kita floating, selama masih sesuai dengan trading plan kita, masih dalam toleransi kerugian kita, hold. Tapi kalau misalkan saya buy di level sekian, batas ruginya di level sekian, nah udah lewat dari batas rugi yang saya tentukan, itu udah di luar plan yang saya punya, itu udah nggak ada alasan untuk di hold. Karena akan jadi PR nantinya. Betul, nyangkut ya. Nyangkut, nggak beres-beres. Tapi kalau gini nih Master, nanya ya, nggak apa-apa kan? Misalkan kita yakin nih harga tuh, misalkan aku punya sell, aku yakin harga tuh akan berbalik, tapi ternyata dia naik. Aku lepas SL kan, harga naik. Ternyata makin naik dan terlanjur floatingnya udah membesar. Maksudnya ya ini uang, pasti sayang. Betul. Kan. Mau di cut loss sayang, mau di hold takut balance-nya nggak kuat, jatuhnya takut MC kan. Itu gimana tuh baiknya? Lebih sayang kehilangan, anggaplah 20% ya. Betul. Floatingnya. Lebih sayang kehilangan 20% atau lebih sayang kehilangan keseluruhan modal. Itu aja sebenarnya. Kalau saya lebih sayang kalau misalkan harus kehilangan seluruh modal yang saya punya. Karena itu ya satu-satunya modal yang untuk bisa saya melakukan transaksi. Kalau udah nggak ada modal, kalau saya nggak takut untuk cut loss ya. Karena menurut saya ketika kita buy atau sell, lepas stop loss beneran harga malah ke floating jauh, itu adalah kesalahan saya pribadi. Dan saya harus siap dengan konsekuensinya, yaitu rugi dengan nominal yang lebih besar. Nah kalau misalkan udah kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa, itu konsekuensi yang harus saya terima. Kalaupun memang nggak mau rugi terlalu besar, ya jangan pernah lepas stop loss. Oke, jadi ibaratnya mau lepas stop loss ataupun pakai stop loss itu pasti ada beresiko ya, ada resikonya. Dan yang lebih penting itu kita harus punya plan, rencana. Mau lepas stop loss, mau di hold. Kalau ada rencananya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini udah nggak tahu, udah keombang-ambing, punya buy misalkan udah ketarik kemana-mana gitu, rencananya udah nggak tahu mesti ngapain, itu harusnya udah cut loss. Daripada floating nggak jelas karena nggak sehat juga ya, lebih baik kita recovery aja. Nanti dilemanya gini, kalau misalkan masih 10%, 15%, oke lah. Kalau misalkan udah 50% floatingnya dari modal, dilema mau di cut kegedean, nggak di cut, hilang. Tapi kalau misalkan masih tetap ada yang mengalami hal tersebut, kalau saya pribadi ya, saya pasti akan langsung cut loss. Hilangkan. Masih ada 50% dari modal, artinya saya masih bisa berjuang di market forex. Betul, masih ada kesempatan ya. Saya lebih milih untuk kehilangan sebagian daripada kehilangan semuanya. Betul. Jadi gitu. Siapa tahu ada sobat trader yang lagi ngalamin juga, karena pasti ada aja ya. Banyak loh, banyak. Pasti ada aja. Itu tuh tradingnya nggak sehat. Betul. Oke. Next question dari Bill Yaryanto. Kalau benar trading profit konsisten, apa buktinya? Katanya. Apa bukti dari trading kalau benar tradingnya di sini tuh profit konsisten katanya? Sebenarnya itu udah nggak perlu dijawab sama saya ya. Iya kalau sih, misalkan betul. Apa buktinya, Bapak atau Ibu ya barusan. Coba buka aja YouTube-nya DidyMax Official. Banyak banget testimoni yang memang itu bukan orang DidyMax dan kita nggak pernah nyuruh. Iya. Kalau minta iya, tapi kalau misalkan nyuruh harus gini-gini nggak pernah. Tapi itu kebanyakan adalah member dari DidyMax. Cek YouTube-nya DidyMax Official atau Instagram-nya DidyMax Official, banyak testimoni dari member. Bukan konsisten lagi tapi udah balik modal. Betul. Itu juga yang tadi saya sebutkan ya. Kalau masih belum percaya, datang aja ke sini, lihat akun kita. Betul. Udah simpel aja. Betul. Gitu. Lihat akun kita atau enggak lihat testimoni member ya yang udah jelas-jelas profitnya konsisten, bahkan udah balik modal dalam waktu yang terbilang singkat ya Mas. Banget. Mau lihat yang baru
jadi atau baru gabung, ya mungkin kebanyakan trading atau hasilnya baru WD sekian. Mau lihat yang udah agak lama, mungkin dia udah pernah WD atau bahkan balik modal. Mau lihat yang lebih senior lagi, yang lebih lama lagi, lihat apa yang sudah dia miliki dari hasil trading itu. Itu aja buktinya sebetulnya. Bukti nyatanya ya. Jadi lebih baik datang aja dulu lah ke sini, karena kita pun nggak akan ngejelasin panjang lebar kalau tetap belum lihat aslinya ya, kan susah. Lagian hampir setiap hari di story-nya Didimax Official, Didimax Education Center, di YouTube-nya Didimax Official, hampir setiap hari itu ada video untuk testimoni dari teman-teman yang udah gabung ke sini. Jadi kalau misalkan masih belum percaya, berarti emang belum pernah membuktikan secara langsung. Belum berhasil aja di bidang itu ya. Baru katanya atau baru atau baru istilahnya tuh baru menyimpulkan secara sepihak. Iya, betul. Gitu. Baru menyimpulkan secara sepihak. Oke. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang dijawab juga sama Master Syam. Kayaknya diakhiri dulu ya video kali ini. Buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum sempat dijawab, boleh nanya lagi aja ya. Siapa tahu di next episode pertanyaan teman-teman terjawab. Ikutin aja terus perkembangannya. Untuk open questionnya atau membuka pertanyaannya itu di story Instagramnya Didimax Official. Follow aja supaya nanti muncul di story. Jadi ketika pertanyaannya muncul, tinggal ikutan aja bertanya. Oke, gitu katanya guys. Oke, makasih buat teman-teman di luar sana yang udah luangin waktunya untuk bertanya, untuk nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you on the next video. Bye. Bye-bye.